Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famardianti. Saya dari kelompok 1 dengan anggota Catherine Dina dan Ricky Darmawan. Pada kesempatan ini kami akan membahas pertemuan 1 dengan materi konsep dasar, identifikasi, dan pengukuran resiko. Definisi resiko menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 POJK 03 Tahun 2016 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kesalahan sistem, dan atau adanya kejadian internal yang mempengaruhi operasional bank. Resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan undang-undang dan ketentuan. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntunan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dan yang terakhir, ada resiko strategik, adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang definisi risiko menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi LJKNB. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha LJKNB. Risiko strategi adalah risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama LJKNB. Risiko operasional adalah risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan LJKNB. Selanjutnya ada risiko aset dan liabilitas, adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas LJKNB. Selanjutnya ada risiko kepengurusan, adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan LJKNB dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya. Risiko tata kelola adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik LJKNB, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan LJKNB. Lalu ada risiko dukungan dana,
adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal yang ada pada LJKNB, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga. Selanjutnya ada risiko asuransi, di mana risiko ini adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko atau underwriting, penetapan premi atau pricing, penggunaan reasuransi, dan atau penanganan klaim. Lalu yang terakhir ada risiko pembiayaan, adalah risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Terima kasih kepada Kak Eva dan Kak Catherine. Di sini saya perkenalkan diri, saya Riki Darmawan, ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Pada slide selanjutnya, yaitu mengenai risiko manajemen proses, atau bisa disebut sebagai konsep dasar manajemen risiko. Terdapat 4 metode, yaitu asesmen risiko, kontrol risiko, review kontrol, dan identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses penganalisisan untuk menentukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko atau kerugian yang potensial yang menentang perusahaan. Menurut Darwi 2024, ada 3 unsur dalam proses identifikasi risiko, yaitu mengetahui keberadaan risiko, yang kedua mengetahui penyebab timbulnya risiko, yang ketiga mengetahui metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan dan penyebab risiko. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Dalam pengukuran risiko, dimensi yang diukur adalah 1. Besarnya frekuensi, artinya beberapa kali terjadi suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Kedua, tingkat keparahan dari kerugian tersebut, artinya untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangannya. Yang selanjutnya, dan hasil pengukuran yang mencakup 2 dimensi tersebut paling tidak dapat diketahui, yaitu 1. Nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Kedua, variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, atau naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Lalu, penanganan risiko. Penanganan atau mitigasi risiko tersebut dibagi menjadi 5 jenis, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, kedua, mengurangi dampak risiko, ketiga, membagi atau sharing risiko, keempat, menghindari risiko, kelima, menerima risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.